Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi dengan saya Diah Ananda Putri. Kali ini kita akan membahas tentang organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Tujuan pembelajaran yang pertama ialah menganalisis munculnya organisasi Islam di Indonesia, dan yang kedua mengidentifikasi dampak positif yang muncul akibat terbentuknya organisasi Islam di Indonesia. Yang akan kita bahas pertama kali di sini ialah definisi dari organisasi Islam di Indonesia. Organisasi Islam di Indonesia adalah organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Keberadaan organisasi Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peranannya pada zaman penjajahan. Peranan para ulama Islam yang tergabung dalam berbagai organisasi akan perjuangan mencapai kemerdekaan sangat besar dan tidak bisa diabaikan. Yang kedua ialah tujuan dibentuknya organisasi Islam di Indonesia. Organisasi Islam di Indonesia muncul karena faktor pembaruan pemikiran Islam yang dipelopori oleh orang-orang Timur Tengah seperti Rashid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan lain sebagainya. Pada awalnya, pembaruan di bidang pendidikan dilakukan oleh orang-orang Arab di Indonesia, yakni organisasi Jamiatul Khair, yang kemudian terus berkembang. Lalu timbullah organisasi-organisasi keagamaan seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Al-Irsyad, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Peran organisasi-organisasi tersebut sangat luar biasa di bidang ekonomi, politik, pendidikan, maupun dalam mencapai kemerdekaan bagi negara Indonesia. Kita lanjut ke bentuk organisasi Islam di Indonesia. Di sini ada beberapa organisasi Islam yang dibentuk pada masa sebelum kemerdekaan. Organisasi yang pertama ialah Jamiatul Khair. Organisasi ini didirikan pada 17 Juli 1905 Masehi, tepatnya di Jakarta. Organisasi ini awalnya bergerak di bidang pendidikan dasar dan mengirim para pelajarnya ke Turki, dan merupakan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia. Guru-gurunya berasal dari Tunisia, Sudan. Di sana guru yang terkenal ialah Syekh Ahmad Surkati dari Sudan, yang menekankan bahwa tidak ada perbedaan antara sesama umat muslim yang berkedudukan sama. Para tokoh ulama Indonesia kebanyakan lahir dari organisasi ini, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, H.U.S. Cokroaminoto, Haji Samanhudi, dan Haji Agus Salim. Dilanjut organisasi yang kedua ialah Syarikat Islam. Syarikat Islam merupakan organisasi masa tertua yang berdiri sejak era kolonialisme, didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Awalnya berdirinya Syarikat Islam Indonesia bernama Syarikat Dagang Islam atau SDA. Organisasi yang didirikan sebagai wadah perkumpulan dan pergerakan bagi para pedagang muslim pribumi guna menandingi monopoli pedagang Tionghoa masa itu. Kongres Syarikat Islam yang pertama di Surabaya pada tanggal 10 November 1912. Namun setahun sebelumnya, Syarikat Dagang Islam atau SDI berganti nama menjadi Syarikat Islam. Perdagangan nama juga membuat ruang pergerakan Syarikat Islam dalam arti luas, mencakup berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan. Pergantian nama di tubuh Syarikat Islam dibahas dalam Kongres Syarikat Islam yang pertama di Surabaya pada tanggal 20 Januari 1913. Organisasi yang ketiga ialah Persatuan Umat Islam atau PUI.
Organisasi ini didirikan oleh Kyai Haji Abdul Halim yang merupakan seorang ulama pengasuh di Pondok Pesantren Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1911. PUI merupakan gabungan dari dua organisasi Islam yang ada di Jawa Barat, yakni Persyarikatan Umat Islam dan Organisasi Al-Ittihad Al-Islamiyah yang dipimpin oleh Kyai Haji Ahmad Sanusi di Sukabumi. PUI kemudian mendirikan banyak sekolah serta pondok pesantren di Jawa Barat. Dilanjut ke organisasi selanjutnya yakni Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau tepatnya 18 November 1912. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kyai Haji Ahmad Dahlan yang menjadi pendirinya. Kelahiran Muhammadiyah sebagaimana digambarkan itu melekat dengan sikap, pemikiran, dan langkah Kyai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendirinya, yang mampu memadukan paham Islam yang ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan orientasi tajdid yang membuka pintu ijtihad untuk kemajuan, sehingga memberi karakter yang khas dari kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah di kemudian hari. Yang kelima ialah Al-Irsyad Al-Islamiyah. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada tanggal 15 Syawal 1332 Hijriah atau tepatnya 6 September 1914. Tokoh sentral pendirian Al-Irsyad adalah Al-Alamah Syekh Ahmad Surkati Al-Ansori. Beliau merupakan seorang ulama besar Mekah yang berasal dari Sudan. Pada mulanya Syekh Surkati datang ke Indonesia atas dasar permintaan perkumpulan dari Jamiatul Khair yang mayoritas anggota pengurusnya terdiri dari orang-orang Indonesia keturunan Arab, golongan Sayyid, dan berdiri pada tahun 1905. Pada organisasi ini terdapat 3 tokoh utama, yakni Ahmad Surkati, Ahmad Dahlan, dan Ahmad Hasan. Ketiganya memiliki julukan yang unik, yakni Trio Pembaru Islam Indonesia. Sejak awal berdirinya organisasi ini bertujuan memurnikan tauhid, ibadah, dan amaliyah Islam. Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Untuk merealisir tujuan ini, Al-Irsyad sudah mendirikan ratusan sekolah formal dan lembaga pendidikan non-formal yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya organisasi yang keenam ialah Persatuan Islam. Persatuan Islam merupakan sebuah organisasi Islam yang didirikan pada tanggal 12 September 1923 tepatnya di kota Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Persis didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, sikap tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih. Oleh karena itu, lewat para ulama seperti Ahmad Hasan yang juga dikenal dengan Hasan Bandung atau Hasan Bangil, persis mengenalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Persis bukan organisasi keagamaan yang berorientasi pada politik, namun lebih fokus terhadap pendidikan Islam dan dakwah, dan berusaha menegakkan ajaran Islam secara utuh tanpa dicampuri khurafat, syirik, dan bid'ah yang telah banyak menyebar di kalangan awam orang Islam. Organisasi yang ketujuh ialah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama merupakan sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau tepatnya pada tanggal 31 Januari 1926.
dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran Nahdlatul Ulama merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam sejarahnya, Nahdlatul Ulama tampil sebagai organisasi Islam yang moderat di Indonesia dan mampu menerima tradisi-tradisi lokal serta beradaptasi dengan perubahan zaman. Di Nahdlatul Ulama terkenal luas maqalah al-muhafadzah al-qadimi al-sholih wa al-akhdu bi al-jadid al-aslah, atau memelihara hal lama yang masih baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Sikap Nahdlatul Ulama terbuka atas keragaman dan perbedaan karena dipengaruhi budaya Nusantara. Nahdlatul Ulama juga memiliki prinsip tawasud atau moderat, tasamuh toleran, serta tawazun proporsional dalam menyikapi berbagai persoalan baik sosial, politik maupun keagamaan. Lanjut, organisasi terakhir yang akan kita bahas ialah Majelis Islam A'la Indonesia atau biasa disebut dengan MIAI. Merupakan suatu organisasi yang menjadi wadah ormas-ormas Islam di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan. MIAI didirikan pada Selasa Wage 15 Rajab 1356 atau tepatnya 20 September 1937 yang diprakarsai oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Organisasi MIAI terdiri dari beberapa organisasi Islam yang menjadi anggotanya, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Partai Arab Indonesia, Partai Sarekat Islam Indonesia, Al-Khairiyah, Persyarikatan Ulama Indonesia, Al-Hidayatul Islamiyah, Persatuan Islam, Partai Islam Indonesia, Jong Islam Medan, Al-Ittihadul Islamiyah, dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Pada awalnya, organisasi MIAI hanya menjadi koordinator atau mediator untuk berbagai kegiatan, kemudian dikembangkan sebagai wadah untuk mempersatukan umat Islam tanah air untuk menghadapi politik Belanda yang memecah belah para ulama dan partai Islam. Pada tahun 1943, MIAI dibubarkan karena penjajah yang berkuasa pada saat itu menganggap MIAI sudah tidak relevan dengan kebijakan penjajah. Oleh karena itu dibuat kebijakan baru yang bisa mengakomodasi kebijakan penjajah terhadap umat Islam. Untuk merealisasikannya, maka diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI sebagai organisasi baru yang menjadi salah satu tempat aspirasi umat Islam. Materi terakhir ialah hikmah munculnya organisasi Islam di Indonesia. Dengan adanya organisasi-organisasi Islam di Indonesia, muncullah gerakan-gerakan pembaruan yang membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih positif dalam berbagai bidang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak positif dalam berbagai bidang akibat munculnya organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Yang pertama ialah bidang pendidikan. Sebagian besar organisasi Islam yang muncul pada awal abad 20 di Indonesia adalah bergerak di bidang pendidikan. Organisasi ini ingin mengeluarkan bangsa Indonesia dari paham jumud, tahayul, dan khurafat yang pada dasarnya ingin mengentaskan bangsa Indonesia dari kebodohan. Karena hanya dengan ilmu dan pendidikanlah bangsa Indonesia dapat memajukan dan memerdekakan bangsanya dari penjajah. Hasilnya dapat dilihat. Pada tahun 1945, Indonesia dapat merdeka dari penjajah Belanda. Yang kedua ialah bidang ekonomi. Selain ingin mengentaskan rakyat Indonesia dari kebodohan, organisasi Islam saat itu juga ingin mengentaskan rakyat Indonesia dari kemiskinan. Hal itu ditunjukkan dengan munculnya Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Kyai Haji Samanhudi di Solo. Hal itu dilakukan untuk melawan dominasi ekonomi Cina dan sistem monopoli yang diberlakukan penjajah. Hasilnya, perekonomian rakyat meningkat dan dapat melawan dominasi Cina dan penjajah, meskipun terkadang usaha mereka dimentahkan dengan cara kekerasan.
Yang ketiga ialah bidang politik. Berawal dari bidang ekonomi, Sarekat Dagang Islam bermetamorfosis menjadi organisasi yang bergelut di bidang politik, seperti Sarekat Islam, ISDV, dan PSII. Banyak tokoh-tokoh politik yang muncul dari hasil metamorfosis organisasi ini. H.S. Cokroaminoto merupakan salah satu pemimpin Sarekat Islam yang banyak melahirkan tokoh-tokoh politik nasional seperti Soekarno, Kartosuwirjo, Semaun, dan Muso. Bahkan, Soekarno merupakan salah satu murid dari H.S. Cokroaminoto yang berhasil mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir ialah bidang sosial. Sebagian besar pendiri organisasi Islam pada awal abad 20 adalah dari kalangan bangsawan. Akan tetapi, mereka tidak egois mementingkan diri sendiri. Mereka melihat banyak rakyat Indonesia yang memerlukan uluran tangan. Mereka meninggalkan gelar kebangsaan mereka untuk dapat bersama-sama merasakan kesejahteraan bersama saudara sebangsa dan setanah air. Dengan mengentaskan kebodohan, kemiskinan, dan mendapatkan kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu cara mengurai masalah sosial. Masalah sosial itu tidak serta-merta habis karena setelah Indonesia merdeka, masih banyak masalah sosial yang muncul. Dengan banyaknya masalah sosial yang terjadi, organisasi itu tetap memperhatikan masalah sosial, seperti mendirikan yayasan dan lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang sosial seperti panti asuhan. Kesimpulannya, hari ini ialah organisasi Islam di Indonesia adalah organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kemudian muncul beberapa organisasi, yakni meliputi Jamiatul Khair, Sarekat Islam, Persatuan Umat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, MIAI, Persatuan Islam. Lalu dampak positif dari adanya organisasi Islam di Indonesia yang pertama pada bidang pendidikan. Tujuannya ialah untuk mengentaskan bangsa Indonesia dari kebodohan dan memajukan, lalu memerdekakan bangsa Indonesia. Yang kedua ialah pada bidang ekonomi. Tujuannya ialah mengentaskan rakyat Indonesia dari kemiskinan dan melawan dominasi ekonomi Cina, juga sistem monopoli yang diberlakukan oleh penjajah. Ketiga ialah bidang politik. Manfaatnya ialah lahirnya tokoh-tokoh politik nasional seperti Soekarno, Kartosuwirjo, Semaun, dan Muso, yang kemudian mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir ialah bidang sosial. Dengan mengentaskan kebodohan, kemiskinan, dan mendapatkan kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu cara mengurai masalah sosial. Masalah sosial itu tidak serta-merta habis karena setelah Indonesia merdeka, masih banyak masalah sosial yang muncul. Dengan banyaknya masalah sosial yang terjadi, organisasi-organisasi itu tetap memperhatikan masalah sosial seperti mendirikan yayasan dan lembaga-lembaga sosial yang bergerak di bidang sosial seperti panti asuhan. Kita cukupkan pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.